Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Selamat datang di penyuluhan kesehatan Get to Know About Tinea Cruris yang diadakan oleh peserta blok Dermatomuskuloskeletal Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tahun 2022. Di penyuluhan kali ini akan ada 3 pemateri, yaitu ya, inilah dia pemateri pada penyuluhan kita kali ini. Yang pertama ada saya, Farid Dipani, dengan NPM 2018018008. Selanjutnya ada rekan saya. Selanjutnya di sini saya Alif Gustiran Sulaiman dengan NPM 20180111024. Selanjutnya ada teman saya. Oke, perkenalkan saya Gator Hadi Multibowo dan PN 2018 011 095. Ya, baik. Nah, dalam penyuluhan kali ini, kami akan membahas mengenai Tinea Cruris, yang mana dalam pembahasan ini kami harapkan dapat menjadi ilmu tambahan ataupun pengetahuan baru bagi para hadirin sekalian, sehingga setelah mengikuti penyuluhan ini, hadirin sekalian bisa lebih memahami apa itu Tinea Cruris dan terhindar dari Tinea Cruris. Baik, di sini saya akan membahas tentang Tinea Cruris terlebih dahulu. Topik pertama atau table of content yang akan dibahas yaitu ada definisi, kemudian ada epidemiologi dari Tinea Cruris, kemudian ada etiopatogenesis, kemudian ada manifestasi klinis dan terapi. Selanjutnya di sini kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Baik, jadi apabila kita pahami, tinea cruris adalah mikosis superficial atau disebut juga eczema marginatum atau Dobby itch atau jockey itch atau ringworm of the groin yang nama-nama lainnya yang termasuk golongan dermatofitosis pada lipat paha, daerah perineum dan sekitar anus. Nah, kelainan ini biasanya itu bersifat akut atau menahun, bahkan dapat merupakan penyakit yang berlangsung seumur hidup. Nah, tinea cruris sendiri ditandai dengan lesi kulit yang dapat terbatas pada daerah-daerah genitokrural atau meluas ke daerah sekitar anus, daerah gluteus, dan perut bagian bawah atau bagian tubuh lainnya. Nah, di sini adalah gambaran predileksinya. Pada gambaran skematik ini, kita dapat lihat area yang dapat terkena tinea cruris itu ada pada bagian perineum, kemudian ada menuju ke daerah anus, dan sebagainya. Di sini adalah gambaran-gambaran langsung dari tinea cruris yang menyerang pada pria. Dimulai dari gambar 1, tampak makula eritem pada dengan tepi aktif yang berbatas tegas di daerah genital. Kemudian gambar 2 terdapat makula eritem dengan tepi aktif di sekitar squama halus yang berbatas tegas di daerah genital. Kemudian gambar ketiga terdapat makula eritem dengan tepi aktif disertai squama halus yang berbatas tegas di daerah selangkangan dari pasien. Baik, kita lanjut. Yang kedua adalah epidemiologi. Tinea cruris sendiri dapat ditemui di seluruh dunia dan paling banyak di daerah tropis. Angka kejadiannya ini lebih sering pada orang dewasa, terutama laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, dalam hal epidemiologinya ini, tinea cruris itu tidak ada kematian yang berhubungan dengan langsung dengan tinea cruris. Jadi tinea cruris ini merupakan penyakit yang tidak mematikan. Nah, tinea cruris sendiri sangat sering ditemukan pada daerah tropis. Kenapa? Hal ini disebabkan karena tingkat kelembapan yang tinggi pada daerah tersebut. Di wilayah tropis, pengeluaran keringat itu akan menjadi lebih banyak sehingga menjadi faktor keturunan sehingga menjadikan faktor keturunan itu tidak ada hubungannya dengan penyakit ini, melainkan hanya faktor kelembapan. Nah, dari prognosisnya itu penyakit ini baik
Penyakit ini baik dengan diagnosis atau terapi yang tepat, asalkan kelembapan dan kebersihan kulitnya selalu dijaga. Nah, di Indonesia sendiri, dermatofitosis itu merupakan 52% dari seluruh dermatomikosis. Tinea cruris dan Tinea corporis merupakan dermatofitosis terbanyak. Nah, insidensi dari dermatomikosis ini di berbagai rumah sakit pendidikan di sekitar Indonesia menunjukkan angka persentase terhadap seluruh kasus dermatofitosis yang bervariasi, mulai dari 2,93% di daerah Semarang yang terendah sampai 27,6% daerah Padang yang tertinggi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya terkait etiopatogenesis. Oke, terima kasih sebelumnya Ali sudah menjelaskan bagian sebelumnya. Oke, aku di sini izin untuk melanjutkan ya teman-teman. Di sini bagian etiopatogenesisnya. Oke, boleh next. Oke, jadi kita ke bagian etiologi terlebih dahulu atau bagian di mana ini lebih menjelaskan pada penyebab dari tinea cruris ini. Jadi untuk tinea cruris ini adalah dermatofitosis yang disebabkan oleh golongan jamur dermatofita yang di mana ini menyerang jaringan dengan keratin seperti stratum corneum pada epidermis, rambut, dan juga kuku. Nah, untuk dermatofit ini dia itu menyukai daerah yang hangat dan juga lembab pada daerah kulit kita. Nah, sebelumnya mungkin nice to know aja buat teman-teman untuk stratum corneum itu merupakan lapisan yang paling luar dari lapisan kulit kita. Jadi emang itu bagian yang paling bagian paling luar dari kulit kita gitu. Nah, untuk jamur penyebab di tinea cruris ini diantaranya ada yang pertama itu Trichopiton rubrum atau rubrum disingkatnya. Nah, untuk Trichopiton rubrum ini merupakan jamur penyebab yang paling sering menyebabkan si tinea cruris ini. Selanjutnya ada Trichopiton mentagrophytes, selanjutnya juga ada Epidermophyton flocosum, dan terakhir ada Microsporum gallinae ini yang merupakan jamur yang paling jarang menyebabkan tinea cruris. Selanjutnya tinea cruris ini biasanya itu terjadi setelah kontak dengan individu ataupun binatang yang terinfeksi. Dan untuk penyebarannya juga ini melalui benda yang itu misalkan pakaian, perabotan, dan juga sebagainya. Boleh next? Dermatovita ini ada masa inkubasi yaitu selama 4 sampai 10 hari. Infeksi dermatovita ini melibatkan 3 langkah utama, yaitu pertama perlekatan pada keratinosit, yang kedua penetrasi melalui dan di antara sel, dan juga perkembangan respon, yang ketiga ada perkembangan pejamu. Nah, diperlukan waktu 4 sampai 6 jam untuk penetrasi ke stratum corneum setelah spora ini melekat pada keratin. Dan untuk kemampuan spesies dermatofit yang menginvasi stratum corneum ini itu bervariasi dan juga dipengaruhi oleh daya pejamu yang dapat membatasi dermatofit itu dalam melakukan penetrasi pada stratum corneumnya. Boleh next selanjutnya. Oke, next. Nah, ini kurang lebih untuk skema untuk kan si tinea cruris ini kan disebabkan oleh si jamur dermatofit tadi, yang mana nanti dia akan menempel pada kulit dan menghasilkan enzim keratinase, dan nanti dia akan mencerna keratin pada permukaan kulit, yang kita tahu bahwa keratin itu adalah salah satu protein yang dimana itu pembentuk dari rambut kita, dan dia nantinya akan mencerna pada keratin itu. Selanjutnya juga setelah dicerna keratinnya, nanti dia akan memudahkan si jamur ini untuk invasi ke dalam stratum corneumnya. Nah, lanjut, jika nanti keratin tersebut, biasanya itu akan menimbulkan gatal pada kulit tersebut. Nah, nantinya biasanya itu pada orang yang mengalami tinea cruris ini dia akan garuk terus, yang dimana nanti biasanya kalau misalkan semakin digaruk itu semakin gatal, semakin menyebar ke daerah sekitarnya yang dinamakan central healing. Nah, selanjutnya untuk bagian yang sebelah kanan, koloni hifa pada keratin yang mati, pada saatnya nanti dia akan membuat sel-sel gepeng itu terkelupas atau yang kita sebut juga squama. Nah, squama ini adalah
adalah stratum corneum yang terkelupas. Nah, selanjutnya juga setelah koloni hifa pada keratin yang mati, itu akan menghasilkan keratolitik enzim, lalu ada difusi jaringan lebih dalam, lalu nanti akan merangsang respon imun pada tubuh, dan juga nanti akan melepaskan mediator inflamasi, nanti juga akan terjadi body. Nah, nanti juga akan terjadi proses inflamasi, nanti akan menyebabkan gatal dan perih, lalu juga ada papul, lalu juga dia itu bentuknya polisiklis dan juga berbatas tegas. Dan nanti juga dia bisa merusak pigmen kulit yang akan menyebabkan hiperpigmentosa atau timbulnya bercak hitam di kulit kita. Nanti juga akan menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah atau eritematosa atau pelebaran pembuluh darah pada bagian kulit kita, seperti itu. Mungkin cukup dari patofisiologi, bisa next aja langsung. Oke, baik, selanjutnya yaitu clinical manifestation atau manifestasi klinik. Nah, apa sih manifestasi klinik ini? Nah, jadi manifestasi klinik ini adalah gambaran yang akan didapatkan oleh penderita apabila mengalami tinea cruris. Nah, bagaimana sih manifestasi kliniknya? Bisa next slide. Nah, ini dia beberapa manifestasi klinis yang sering ditemukan pada pasien yang mengidap tinea cruris. Yang pertama, akan ada lesi simetris di lipat paha kanan dan kiri. Jadi biasanya akan ada lesi atau ada sebuah kayak gambaran gitu ya di paha kanan dan kirinya gitu. Biasanya simetris. Simetris itu jadi kalau misalnya kanan ada, kiri juga ada gitu. Enggak kanan aja atau kiri aja. Habis itu ada berupa bercak erythematos dan gatal dan terbakar. Maksudnya apa sih? Ada bercak merah-merah serta gatal. Jadi kalau misalnya di pahanya kanan dan kirinya itu ada merah-merah lalu gatal dan ada rasa seperti terbakar, itu bisa curiga bahwa terkena tinea cruris. Habis itu tepilesinya aktif, polisiklis ditutupi squama, dan biasanya ada vesikel kecil-kecil yang berisi serum ataupun nanah. Nah, mungkin jangan bingung dulu karena nanti di belakang ada gambarnya, jadi bisa ditangkap dulu apa yang diomongin di sini. Bisa next slide. Nah, ini beberapa manifestasi klinis lainnya. Sama, penderita merasa gatal dan kelainan lesi berupa plakat berbatas tegas, terdiri atas bermacam-macam efloresensi kulit. Gitu. Habis itu, lesinya beraneka ragam, dapat berupa sedikit hiperpigmentasi, dan skuamasi menahun. Lalu dapat juga dilihat dari lesi yang berbentuk bulat ataupun lonjok, dan berbatas tegas. Serta terdiri atas eritema, skuama, kadang-kadang vesikel, papul di titik lesi. Nah, mungkin untuk lebih lanjutnya bisa next slide lagi. Nah, jadi ini gambaran dari tinea cruris. Bisa dilihat ada lesi yang kemerahan kemerahan kanan dan kirinya ada, lalu batasnya tegas. Jadi dia kelihatan antara wilayah ataupun daerah yang tidak terkena tinea cruris maupun yang masih normal. Yang normal ataupun yang terkena tinea cruris. Jadi batasnya tegas, dapat diidentifikasi mana batas-batas yang terkena tinea cruris. Selain itu, selain merah, ada bercak-bercak juga gatal gitu ya, gatal dan terasa terbakar. Dikit udah bisa dibilang udah parah ya gitu ya. Akan ada berupa nanah-nanah gitu. Jadi dia misalnya ada bulatan-bulatan nanah gitu, ataupun semakin banyak bulat-bulatannya juga banyak nanahnya, atau yang bulatan kecil ataupun bulat-bulatannya bisa semakin besar gitu ya, sudah berbentuk bola gitu. Nah, di gambar kiri ini bisa kita lihat ya, jelas dia simetris ya antara paha kanan dan paha kirinya. Lalu di kanan ini bisa lihat gambaran lainnya dari tinea cruris. Ya, bisa dilanjut. Nah, lalu tadi kita udah tahu nih kalau misalnya gambaran klinisnya itu gini, gitu. Lalu gimana cara ngobatinnya gitu? Tenang, bisa diobati dengan mudah karena tinea cruris ini hampir dialami gitu ya, dialami oleh rata-rata manusia gitu ya, sering banget dialami oleh manusia, apalagi orang dewasa gitu. Next. Nah, ini dia untuk terapinya. Jadi terapinya itu akan ada dua, atau cara pengobatannya. Cara pengobatan itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu secara higienis sanitasi maupun terapi farmakologi ataupun melalui obat-obatan. Farmakologi itu obat-obatannya. Nah, bagaimana untuk higienitas sanitasinya itu? Jadi kita tuh perlu menghindari faktor risiko. Faktor risikonya nanti akan saya jelaskan di belakang. Tapi
diingat dulu bahwa cara menghindari dari tinea cruris ini dengan menghindari faktor risikonya. Seperti celana dalam yang digunakan. Jadi celana dalam itu kalau misalnya digunakan itu cari bahan yang bisa menyerap keringat. Lalu jangan yang terlalu ketat sehingga tetap ada ruang gitu ya. Walaupun setidaknya ada ruang lah, jangan terlalu ketat. Jadi nggak bikin lembab situasi di area tersebut itu. Lalu selangkangan atau daerah lipat paha harus bersih dan kering, bersih dan kering. Jadi jangan bersih aja tapi nggak kering. Jadi kalau misalnya habis bersih-bersih daerah selangkangan, itu hendak dikeringkan sampai dengan kering gitu. Jangan masih basah langsung dipakai celana dalamnya. Itu bisa menyebabkan terjadinya tinea cruris. Lalu hindari memakai celana sempit dan ketat, terutama yang digunakan dalam waktu yang lama. Nah, ini tadi seperti nomor 1 ya, celana dalamnya hendaknya itu bisa menyerap keringat, lalu diganti setiap hari, dan juga tidak sempit dan ketat. Yang terakhir itu menjaga agar daerah selangkangan atau lipat paha tetap kering dan tidak lembab. Dengan salah satu faktor yang bisa terjadi infeksi pada tinea cruris, karena infeksi tinea cruris ini kan dari jamur gitu ya, bisa menyebabkan dengan mudah terjadi tinea cruris. Nah, next untuk farmakologisnya. Nah, ini untuk farmakologisnya gitu ya. Intinya di farmakologis ini dibagi jadi 2 gitu. Ada topikal dan ada sistemik. Untuk topikalnya itu dia ada salem atau krim anti mikotik. Miko itu maksudnya jamur ya, jadi anti jamur. Lalu juga sistemiknya itu bisa diberikan apabila lesinya itu meluas ataupun yang tadi nih misalnya cuman ada bercak-bercak merahnya sedikit tapi kok setiap hari nambah nih, makin gede makin lebar sampai sudah sangat tidak membuat nyaman gitu ya. Nah, itu bisa kita berikan Grisewulfil 500 sampai 1000 mg selama 2 sampai 3 minggu atau ketoconazole 100 mg per hari ataupun sebulan. Nah, untuk farmakologi dari tinea cruris ini sebenarnya ada beberapa obat-obatan farmakologis yang bisa dibeli tanpa resep dokter di apotik gitu. Jadi nanti kalau misalnya ke apotik bisa langsung tanya gitu ya, obat untuk tinea cruris gitu ya, obat salepnya yang tanpa resep dokter gitu. Karena ada beberapa obat yang harus diresepkan dengan dokter, ada juga beberapa tidak harus dibeli dengan resep dokter atau dijual bebas. Next slide. Nah, ini tadi salah satu pencegahannya ya, atau cara mengobati dari tinea cruris, yaitu menghindari faktor-faktor risikonya gitu ya. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya infeksi pada tinea cruris ini? Yang pertama ada iklim panas, lembab, higienis sanitasinya, lalu pakaian serba nilon, pengeluaran keringat yang berlebih, trauma kulit, dan lingkungan. Jadi kalau misalnya kita tuh sudah tahu, kalau misalnya kita ini memiliki produksi keringat yang berlebih, jadi harap carilah pakaian ataupun celana dalam ataupun yang lainnya itu yang bisa menyerap keringat kita dengan baik. Gitu. Jadi dan juga kalau misalnya kita memang dengan keringat yang berlebih tersebut kita biasanya mengganti celana dalamnya 1 kali sehari, kita bisa siasati dengan ganti celana dalamnya sekali 2 hari, sehari 2 kali gitu. Jadi tidak terlalu lembab gitu ya, dalam jangka setengah hari ganti, setengah hari lagi ganti. Kalau misalnya yang keringatnya normal kan bisa sehari sekali ataupun itu dikembalikan ke orangnya gitu ya. Jadi disesuaikan saja sama dirinya masing-masing. Yang pasti kita harus buat lingkungan tidak memicu terjadinya tinea cruris gitu ya. Oke. Nah, lalu di yang paling terakhir nih ada juga beberapa faktor risiko lainnya, yaitu obesitas, penggunaan antibiotik, kortikosteroid, serta obat-obatan imunosupresan lainnya gitu, yang bisa menjadi faktor predisposisi terjadi penyakit jamur. Jadi kalau misalnya kita obesitas gitu ya, berat badannya berlebih atau overweight gitu ya, maka nanti akan memunculkan lipatan-lipatan gitu, seperti misalnya di paha kita itu lipat pahanya itu semakin terhimpit sehingga daerah di sekitar lipat paha kita itu semakin lembab, jadi lebih mudah untuk jamur bisa menginfeksi kulit kita, gitu. Sehingga muncullah manifestasi klinis ataupun gambaran seperti tinea cruris ini salah satunya gitu. Oke, nah jadi itu untuk faktor-faktor risikonya perlu diingat faktor risikonya sehingga nanti hadirin yang hadir di penyuluhan ini tidak terkena dari tinea cruris. Oke, next slide. Ya, jelasan mengenai tinea cruris seperti itu, mulai dari apa penyebabnya, bagaimana perjalanan penyakitnya, kenapa bisa
kenapa bisa terjangkit tinea cruris, sampai gimana sih tinea cruris itu dan bagaimana cara mengobatinya. Nah, saya harap teman-teman sekalian ini sudah memahami, ataupun kalau memang ada yang ingin ditanyakan karena masih ada yang mau ditanyakan terkait materi tadi, bisa langsung tanyakan di forum ini gitu. Bagaimana teman-teman untuk para hadirin yang ingin bertanya terkait tinea cruris, dipersilakan bisa langsung raise hand, langsung unmute saja, ataupun mau bertanya chat juga dipersilakan. Bagaimana teman-teman? Dipersilakan, silakan ingin bertanya. Nah, bagaimana teman-teman? Nampaknya belum ada yang bertanya. Kalau memang belum ada yang mau bertanya, mungkin saya izin hitung mundur saja ya, sehingga nanti bisa efisien waktunya. Oke, saya hitung mundur dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nampaknya hadirin yang hadir di penyuluhan ini sudah mengerti dan paham semua nih tentang tinea cruris. Jadi saya harap sudah tidak ada lagi gitu ya kebingungan gitu. Apa sih tinea cruris dan gimana cara ngobatinnya gitu. Oke, teman-teman, jadi demikian nih penyuluhan terkait tinea cruris dari kami bertiga, dari saya Faridi, dari Ali, dan dari Gatra. Terima kasih banyak atas waktunya untuk menghadiri penyuluhan kami. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita bisa berfoto terlebih dahulu ya. Jadi bisa on kamera terlebih dahulu. Kita mau berfoto sebentar saja untuk didokumentasikan gitu, kenang-kenangan dari kita setelah mengadakan penyuluhan ini. Oke, ada lagi yang mau on cam? Oke, nampaknya udah banyak nih ya yang on cam. Mungkin bisa dipimpin sama Kak Alif atau Kak Gatra untuk screenshot-nya. Boleh dari aku aja, di aku SS ya, bentar. Oke, boleh on cam dulu ya teman-teman yang bisa on cam, boleh banget on cam. Oke, Udin santuy Udin. Oke, aku hitung ya. Ini udah semua belum yang on cam? Sebentar, mungkin ada lagi mau on cam nanti. Bentar ya. Udah ya. Oke. Mungkin kita saja sekarang. Oke. Siap, bebas aja untuk apa namanya gayanya. Masih ada yang mau on cam nggak ini? Oke, siap. 3, 2, 1. Satu lagi. 3, 2, 1. Oke, sudah. Buat teman-teman dan adik-adik yang sudah hadir. Semoga Oke, ilmu terima bermanfaat. kasih Kak Gatra udah mimpin screenshot-nya. Ya, jadi terima kasih banyak untuk seluruh hadirin, kakak-kakak, teman-teman dari seluruh penjuru ya. Terima kasih telah menghadiri penyuluhan kami. Semoga apa yang didapatkan dari penyuluhan ini bisa bermanfaat untuk seluruh hadirin. Nah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk live, teman-teman.